Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku mau bikin rainbow cake potong yang bisa banget kalian jadikan ide jualan atau ide usaha. Rainbow cake potong kali ini benar-benar empuk dan juga lembut. Teksturnya sangat lentur, rasanya enak dan moist banget. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan, simak terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like videonya ya. Selamat menonton. Di sini aku udah siapin 150 ml minyak goreng. Kemudian aku tambahkan 1 saset kental manis putih. Jika kalian suka, boleh ditambahkan 2 saset ya. Kental manis ini bakal bikin kuenya jadi lebih enak. Nah, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan wadah. Di sini aku mempunyai tepung terigu protein rendah sebanyak 180 gram atau setara dengan 18 sendok makan. Nah, untuk takaran sendok makan jangan terlalu cembung dan jangan terlalu peres ya. Untuk hasil kue yang bagus, gunakan tepung terigu yang premium ya teman-teman. Kalian boleh pilih merek apa saja, banyak dijual di pasaran atau di toko bahan kue. Nah, ini tepung terigunya akan aku ayak terlebih dahulu supaya yang bergerindil terpisah dan mendapatkan hasil butiran yang lebih halus. Untuk bikin kue sejenis bolu-boluan, gunakan tepung terigu protein rendah ya. Dan apabila tidak ada, kalian boleh gunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian aku gunakan juga tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan cembung. Tepung maizenanya akan aku ayak juga. Kemudian kedua bahan tepung ini akan aku aduk sampai tercampur rata. Kemudian bahan kering ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku gunakan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara dengan 18 sendok makan. Nah, ini bisa teman-teman gunakan dengan takaran sendok ya kalau teman-teman tidak ada timbangan. Kemudian tambahkan 6 butir telur ayam. Maaf, saat memasukkan telurnya aku lupa menekan tombol rekam. Tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku menggunakan SP. Tambahkan sejumput vanila bubuk. Lalu semua bahan ini akan aku aduk ya atau aku kocok menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi. Dikocok sampai benar-benar mengembang, kental, putih pucat dan juga berjejak. Nah, sambil menunggu adonannya mengembang, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaruku selanjutnya. Terima kasih. Setelah beberapa saat di mix, ini adonan telurnya sudah mengembang. Kemudian aku tambahkan tepung terigu atau bahan kering. Nah, ini ditambahkannya sedikit demi sedikit ya. Di sini aku mix dengan kecepatan sedang aja. Jangan terlalu lama, asalkan tepung terigunya tercampur saja.
Setelah tepung terigunya tercampur, kemudian aku matikan mixernya. Nah, tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, kental dan berjejak. Kemudian aku aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tepung terigunya sudah benar-benar tercampur rata dengan adonan telur. Diaduknya perlahan saja dengan teknik aduk balik supaya adonannya nggak gampang turun. Kalau terlalu cepat ngaduknya, nanti adonannya bisa turun dan bisa mengakibatkan kuenya bantat. Ini minyak goreng yang sudah aku campur dengan kental manis tadi, diaduk terlebih dahulu. Kemudian aku tuangkan ke dalam adonan. Aduk minyak gorengnya dengan teknik aduk balik juga secara perlahan. Ini harus benar-benar tercampur rata atau homogen ya teman-teman. Jangan sampai ada endapan larutan minyak goreng di dasar wadah. Kalau ada larutan yang mengendap, dipastikan kuenya bakal nggak ngembang atau bantat. Dan ini adonan yang sudah tercampur rata semuanya, teksturnya tetap kental ya teman-teman. Kemudian aku bagi menjadi 5 bagian. Beberapa bagian aku beri pewarna makanan, ada merah muda, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Nah, setiap warna ini harus diaduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Diaduknya juga secara perlahan saja supaya adonannya tidak turun. Ini yang warna kuning udah selesai aku aduk. Kemudian akan aku aduk yang berwarna merah muda. Sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman, diaduk secara perlahan dengan teknik aduk balik seperti ini. Mangkuknya bisa diputar-putar supaya lebih cepat tercampur merata. Nah, kalau warna merah mudanya sudah tercampur merata seperti ini, kemudian lanjut mengaduk untuk warna-warna berikutnya atau warna yang lainnya ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, setelah kelima warnanya sudah selesai tercampur, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah dialasi dengan baking paper dan diolesi dengan sedikit margarin. Untuk adonan yang pertama, aku masukkan yang warna ungu terlebih dahulu. Setelah adonannya rata, kemudian hentak-hentakan sebentar. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan. Adonan ini akan aku kukus selama 10 menit ya teman-teman. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya tidak bergelombang. Setelah 10 menit dikukus, ini lapisan pertama udah set. Kemudian masukkan lagi lapisan yang kedua. Nah, untuk lapisan yang kedua ini aku masukkan adonan yang berwarna biru. Sama juga seperti lapisan yang pertama, lapisan yang kedua ini akan aku kukus selama 10 menit. Kemudian ulangi hal yang sama ya teman-teman untuk setiap lapisan. Dituang secara bergantian setiap 10 menit sekali. Dan ini lapisan yang terakhir ya. Ini aku tuangkan adonan yang berwarna merah muda. Dan ini akan aku kukus selama 20 menit supaya nanti hasil kuenya benar-benar matang. Setelah 20 menit terakhir, ini kuenya sudah matang ya teman-teman.
Kemudian akan aku angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, kemudian bagian sisi pinggirnya akan aku sisir menggunakan pisau supaya lebih mudah mengeluarkan kue bolunya dari loyang. Kemudian keluarkan kue bolunya dari dalam loyang. Lepaskan baking paper yang masih menempel. Kemudian bagian sisi atau pinggirnya mau aku rapikan terlebih dahulu. Akan aku potong sedikit, ini tipis aja supaya bagian sisinya lebih rapi ya, supaya lebih cantik. Kemudian akan aku potong menjadi dua bagian sama rata seperti ini. Dan ini bagian sisi sebelahnya ya teman-teman, ini aku rapikan juga. Nah ini tampilannya ya teman-teman setelah dipotong. Lapisannya benar-benar bagus, rapih. Kemudian ini akan aku potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil ya teman-teman. Ketebalannya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah ini teman-teman bisa lihat setelah dipotong layernya sangat cantik, rapih, lurus-lurus gitu ya, sama sekali tidak bergelombang. Nah ini tipsnya dari api sedang cenderung kecil tadi ya teman-teman. Setelah dipotong-potong semuanya, ini dapatnya 26 potong atau 26 pieces ya teman-teman. Kemudian aku juga sudah siapkan plastik segi 4 atau plastik OPP seperti ini. Plastiknya bisa kalian beli di toko bahan kue atau di toko bahan plastik gitu ya. Kemudian siapkan plastiknya, ambil satu potong kue bolu rainbow-nya dan masukkan ke dalam plastik secara perlahan. Kemudian lepaskan perekat yang menempel pada ujung plastik, lalu rekatkan. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini udah jadinya rapi kayak gini. Kemudian ulangi hal yang sama hingga semua kue atau rainbow cake-nya selesai dikemas ya. Semua bolu rainbow potongnya udah selesai aku kemas nih teman-teman, cakep banget ya, jadi lebih rapi. Nah teman-teman bisa jual ini di warung-warung kue atau bisa juga jadi isian snack box ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa sesuaikan dengan harga pasaran di daerah kalian masing-masing ya, atau disesuaikan dengan harga kalian beli bahannya atau modal bahannya. Kalau di daerahku biasanya ini dijual 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi untungnya 100% ya teman-teman. Nah ini aku mau cobain. Aku akan buka dulu plastiknya. Kemudian aku keluarkan bolu rainbow-nya. Bolu rainbow-nya benar-benar cantik, layernya sangat rapi. Dan ini teksturnya benar-benar empuk ya teman-teman. Bolunya sangat moist, rasanya enak banget. Ini lentur juga ya teman-teman, manisnya pas, menurut aku ini enak banget. Kalian wajib banget cobain bikin ini di rumah. Nah kalian jangan bingung lagi ya, mau bikin apa nih untuk usaha atau ide jualan kalian. Cobain aja dulu bikin bolu rainbow potong seperti ini. Oke teman-teman, makasih banget udah nontonin videoku sampai selesai. Semoga kalian suka ya, dan semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaruku selanjutnya.
Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.